Nah, sekarang ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, ma hiya khulasatul aqidah. Apa itu khulasatul aqidah? Ringkasan dari akidah. Kita kan kemarin ngapalin yang namanya aqidatul ijma'iyah. Ba'du fa inna walhamdulillah, itu semua namanya sampai akhir namanya akidah ijma'iyah. Itu akidah yang ringkes. Akidah mencakup keseluruhan dari rukun iman atau keyakinan kita kepada agama. Nah, sekarang sama, kalau kita bilang ini sama akidah juga, keyakinan kita di dalam beragama, cuma sekarang rada dijabarin. Dijabarin. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang apa itu akidah yang khulasatul aqidah? Apa itu khulasatul aqidah? Apa itu ringkasan dari akidah? Jadi kita diajarin ini akidah yang ringkas. Ini akidah yang ringkas, nanti dijabarin satu persatu sama pengarang dengan pasal-pasalnya sendiri. Khulasatul aqidati hiya, khulasatul aqidah, ringkesan dari akidah adalah kita kan beriman. Rukun iman berarti kita berakidah, kita berkeyakinan. Kalau ente berkeyakinan berarti ente yakin dengan sesuatu yang ente percayai. Contoh, lu yakin gak lu anak bapak lu? Yakin gak? Hah? Yakin gak gitu nih? Kita yakin gak kita anak bapak kita? Alias bapak kita lagi mancing belut nemu kita. Korek keluar si Firman. Nyangkut di kail dia. Enggak yakin gak? Yakin, benar. Kalau yakin perlu nanya gak kira-kira? Mak, saya anak siapa sih, Mak? Halo Pak, gua anak siapa sih, Pak? Gua gak yakin nih. Kalau lo yakin, lo gak perlu nanya. Tapi kita buktinya ada. Akte lahir tanggal sekian dengan orang tua laki, orang tua perempuan. Lahirnya di mana? Di bidan, di LPI. Ada semuanya bukti kita. Dan kita yakin. Jadi kita nggak perlu pakai nanya. Kalau nanya kira-kira emak kita gimana? Mak saya rasa sih mak. Setan. Ngamuk emak kita. Begini hari lu baru nanya, lu kemana aja lu kemarinan. Jadi seperti itu. Nah, kita yakin bahwasanya kita ini beragama, punya keyakinan juga. Islam, yakin dulu Islamnya apa sih? Tahu maknanya begini, yakin deh. Dalam Islam berarti ada Allah, kita yakinkan Allah nih. Islam ada namanya Rasul, kita yakinkan Rasulnya. Jadi begitu caranya. Nah, sekarang adalah khulasah, ringkasan dari akidah. Adalah anta'taqida, bahwasanya engkau berkeyakinan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudun, ada. Jadi apa sih akidah, khulasatul akidah itu apa sih? Yakinkan dulu bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi kita yakinkan dulu, wahai engkau yang mau beriman kepada Allah, yakinkan dulu zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Ketika ente yakin zat Allah ada, ntar sifat-sifatnya juga ada ntar.
Ente yakin dengan sifatnya, tapi ente gak yakin zatnya Allah itu ada, namanya mustahil. Ente yakinin dulu wujudnya ada Allah, zatnya ada, ntar sifat-sifatnya baru ente bisa imanin. Kalau ente sifatnya ente imanin tapi zatnya ente gak yakinin ada, itu namanya bohong. No, kalau sama cewek lihat dulu ceweknya ada apa enggak. Ada nih cakep mau lo. Lihat dulu ada gak ceweknya. Jangan lihat cakepnya, jangan lihat ininya, lihat sifatnya. Cakep, bening, tinggi, rambutnya, orangnya kagak ada, berarti kan hayalan. Yakin dulu, oh orangnya ada, oh iya anaknya si Fulan, gue tahu tuh. Tapi gue di lama nggak ngeliat, gue nggak kenal, kali di jalanan ketemu gue kagak ngeh. Puluhan tahun gue nggak ketemu. Iya gue yakin tuh anaknya si Fulan, gue tahu tuh. Emang belum kawin, belum. Orangnya gimana sih? Orangnya begini. Sifat. Itu sifat ada gara-gara ada bentuknya, ada wujudnya. Kalau wujudnya gak ada, sifatnya otomatis kagak ada. Jadi yakinkan dulu wahai kalian bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Terus wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tunggal. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Bukan hanya Allah itu ada, tapi Allah adalah zat yang maha tunggal, Maha Esa. Jadi kita yakinin, oh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan sifat tunggal, tidak beranak dan tidak diberanakan. Lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai di dalam bentuk dan sifat. Yakin di hati kita, Allah ada. Saya yakin Allah ada. Dan saya yakin Allah ini tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupai di dalam bentuk zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardun la misla lahu. Dan kami dan engkau yakinkan zatnya Allah ini fardun, wahidun sama fardun sama. Maknanya tunggal, esa, satu. La misla lahu, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Jangan sampai bilang semua Tuhan itu sama, enggak ada. Beda. Tuhan lu sama Tuhan gua beda. Kenapa? Karena beda. Tuhan kita tunggal. Jangan dibilang semua Tuhan sama, semua ajaran sama, enggak. Semua ajaran berbeda. Lu kan pada punya Tuhan. Kalau gue Allah, Tuhan gue Allah. Tuhan jadi nih bahasa gitu mungkin jabatan. Ntar nama Tuhannya beda-beda. Kok dibilang semua Tuhan sama? Beda. Tuhan lu siapa? Tuhan gue siapa? Tuhan gue Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada terus semua nih. Jadi beda. Terus somadun la syibhalahu. Tuhan kita adalah zat yang semua orang butuh kepadanya.
Somadun, zat yang mana semua makhluk butuh kepadanya. Kita butuh Allah, apa Allah butuh kita? Kita butuh kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Kita ini hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang dhaif. Kita butuh kepada zat apa? Yang maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Zat yang kaya, yang tidak butuh kepada semua makhluk. Berarti kita butuh kepada Allah. Dan Allah kita nggak butuh kepada kita. Perlu nggak butuh kepada ibadah kita, nggak butuh kepada semua amal kebaikan kita, Allah nggak butuh. Tapi kalau Tuhan yang lain butuh kepada makhluk, ya kan? Tanaman siapa yang nyiramin? Kita juga yang nyiramin. Kalau nggak disiramin, ya namanya tanaman pasti bakalan mati. Jadi lihat perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan yang mereka. Tuhan kita kagak butuh sama kita, apalagi ibadah kita. Tapi kok Allah nyiptain kita, ini kita diciptain jadi untuk ujian buat kita sendiri. Kita diciptain ini tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diciptakan, ternyata ini buat ujian kita. Hidup mati itu diciptakan untuk menguji kepada amal mana yang paling baik di antara kalian. Ini bukan kita diciptakan, oh Allah berarti butuh sama ibadah kita. Buktinya kita Allah ciptakan, kita disuruh sholat. Bukan, ente kita diciptakan supaya kita diuji. Lu bisa gak lewatin ujian dunia? Lu ibadah, otomatis tingkat lo mulia di sisi Allah. Kalau kita nggak ibadah, otomatis tingkat kita hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, contoh diadain kompetisi sepak bola misalkan. Se-Jakarta. Tujuannya apa? Nyari bakat yang bagus ntar kena seleksi. Betul gak? Se-Jakarta ayo bikin klub. Nah, itu ntar tuh tim-tim pencari bakat bakal wah keren loh. Panggil ikut seleksi. Yang paling bagus termasuk timnas misalkan. Jadi tujuannya apa? Lo unjukin skill lo di situ. Entar lu bakalan apa? Dapat tuh kedudukan itu di dalam urusan dunia. Allah ciptakan kita, Allah menguji kita. Semakin bagus amal ibadah lo, insya Allah nanti selamat di akhirat. Kalau buruk, maka nanti ente yang cari itu jalan ente sendiri. Jangan nyalain Allah. Jadi gitu. Somadun, zat yang semua butuh kepada Allah. Jadi kita butuh sama Allah dan Allahnya nggak butuh kepada kita. Kita butuh, napas aja kita butuh Allah. Kita napas nih sehari. Kita napas ngambil udara butuh sama Allah. Kalau terganggu dikit aja coba. Terganggu dikit kita punya napas, baru dikasih pilek udah pegal gitu. Pilek, napas udah gak enak. Berpindah sore di sini, besoknya di sini, di sini lagi balik. Jadi seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ketika dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak ada sekutu baginya, tunggal, tidak ada yang menyerupai bagi Allah. Somadun, zat yang semua orang butuh kepadanya, tidak ada yang menyamai dalam sifat Allah,
Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai sama sekali dalam sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Jadi kita yakinin. Ini kita apal iye, yakin kah? Keyakinan ini bisa keluar keberkahannya, bisa menyelamatkan ente kelak di dunia dan akhirat kalau keyakinan ini benar ada di hati kita. Kalau sekedar apal-apal doang mah ya Allah, nggak bakalan manfaat. Hidup kita belangsak begini gara-gara kagak ada keyakinan yang benar. Keyakinan kita sekedar cuma kalau keyakinan kita benar, kita bakalan yakin Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu nadhiri, kita yakin kalau benar ada di hati kita ada Allah, kita akan bawa kemana-mana Allah, karena Allah apa? Nadhiri. Allah selalu memandang kepadaku. Emak bapak sebatas di rumah, guru sebatas di majelis taklim, teman sebatas di tongkrongan. Tapi kan lo bawa diri masing-masing pada lo kemana juga ya tetap Allahu naziri, Allah memandang kepadaku. Terus lagi Allahu syahidi, Allah ini selalu menyaksikan kepadaku. Allahu qaribun minni, Allah ini selalu dekat dariku. Jadi kalau kita benar yakin Allah, kita yakinkan Allah, berarti kita nanti bisa ngejaga kita punya tingkah laku. Kita bisa ngejaga tingkah laku. Yakin kagak di mulut doang, kelakuan makanya jadi aur-auran. Jadi kalau yakin benar, wah selamat kita. Selamat kita semuanya. Yakin Allah zat yang maujud ada. Kalau yakin Allah ada, berarti kan kita rada jiper kalau mau ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Dagang mau nipu juga kan, Allah kali lihat dulu ini, terus aja nggak jadi dah. Allah begini, Allah lihat gue, Allah begini, Allah lihat. Nah, akhirat itu apa? Dengan keyakinan tersebut, jadi maksiat kita juga jadi sedikit. Terus lagi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi khalaqal mauta. Terus Allah ceritakan tuh kematian, kehidupan, segala macam. Terus Allah ciptakan lagi langit dan bumi. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa yang ngaku menciptakan langit dan bumi? Allah. Ada yang ngaku langit ciptaan kakek moyang gue nih. Keneknya bulan. Ada gak yang ngasih statement begitu? Langit punya Kongko yang ketujuh nih. Kalau kadang Kongko mah gak ada langit, gak ada bintang, gak ada bulan, gak ada awan, gak ada segala macam. Gak ada yang berani. Ini langit dahsyat. Nggak pakai tiang. Bayangin dari ujung ke ujung sedunia, bukan Sabang sampai Merauke doang yang punya langit, sedunia punya langit. Ada tiangnya gak? Kalau langit ada tiangnya jalan susah gitu. Dikit-dikit tiang, gusur semuanya udah habis. Dikit tiang. Kalau dunia banyak tiang, kacau. Gak punya rumah, kolong semua gitu, kolong jembatan gitu. Kolong langit rumah kita berarti. Jadi semua ini adalah
siapa yang ciptakan? Allah. Jadi ente yakinin itu Allah yang ciptakan ini langit dan bumi yang begitu indah. Ini baru kulitnya doang nih, belum kita cerna. Enggak, belum kita cerna, baru kulitnya doang, apalagi dalemannya. Yang kita lihat kan langit ya begini udah kondisinya. Kadang ada bulan, kadang ada matahari, kadang ada bintang, kadang mendung, ada awan. Ini baru apa? Baru yang nampak doang. Itu belum bisa cerna, belum bisa kita dalemin, belum kita paham. Bagaimana Allah unjukin semuanya. Bumi yang kita injak tiap hari, hidup kita di bumi, belum paham gitu. Ini bumi tempat kita jalan, tempat kita tidur, kita hidup di bumi. Cuma detail-detailnya tahu gak gitu? Yang mereka apa? Orang-orang pintar tahu itu baru sekedar. Itu baru sekedar. Terus hakikatnya gimana? Mereka nggak tahu. Makanya orang pintarnya kita itu dapat sedikit ilmunya. Allah nyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian aku berikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit pintar gimana juga tetap ilmunya sedikit. Lagi manusia, apalagi kita, nabi aja, semua ambiya aja habis ilmunya. Enggak habis. Ente angkat tuh jarum, ente celupin di laut, ente angkat. Yang nempel di jarum banyak gak? Berapa ember? Tetes, 2 tetes. Itu ilmunya tuh. Yang kita paham sekarang itu dia. Jangan gue ngerti, gue paham. Lo anggap coba kalau gue di jarum gue celupin di laut, lo angkat. Yah, ilmu gue 2 tetes ternyata. Itu dibandingin dari lautan. Yang lo cerna itu setetes 2 tetes dari lautan. Berarti kan sedikit. Alladzi khalaqal maut, alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan juga yang menciptakan bumi. Langit serta isinya, keadaan langit itu Allah yang ciptakan. Ya, perselisihnya ganti malam, masuk lagi ntar siang, pagi, terbit matahari, tenggelamnya matahari. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati, sungguhnya di dalam ciptaan langit atau bumi dan langit, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga berkejaran siang dan malam, malam dan siang. La ayatin liulil. Ini adalah tanda bagi mereka yang mempunyai akal pikiran. Siapa yang bisa ini? Langit gak ada tiangnya, siapa yang menahan? Rumah segini aja tiangnya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4 tiang. Kan? Itu katanya la ayatin liulil albab, ente tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Matahari keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Enggak ada errornya tuh enggak ada error. Enggak ada ini telatnya enggak ada gitu. Enggak ada telatnya. Sehebat-hebat teknologi telat juga ntarnya. Mau geluduk kayak matahari tetap keluar, mau angin gede kayak matahari tetap ada. Enggak, tetap matahari, bulan berselip. Wah, ada matahari yang tabrakan sama bulan, nggak ada. Berebut keluarnya, gua sekarang bentar dulu dulu. Kalau pakai alat pasti ada errornya. Buatan manusia sehebat-hebatnya juga bakalan error. Tiap hari blok keluar masuk. Dan ini adalah tanda-tanda kepada mereka yang berpikir.
Jadi kita ambil ibrah, kita ambil ya Allah Subhanahu. Siapa yang keluarin matahari nih? Hujan gimana juga matahari tetap ada. Namanya cuma mendung, mataharinya ketutup sama awan, ada gelap, cuma tetap terangnya kita nggak bisa pungkiri. Kan terangnya nggak bisa kita pungkiri, tetap mendung-mendungnya siang juga tetap aja terang. Malam bulan nongol. Bulan siapa keluarin sih cahaya, lagi bulan purnama, pertengahan bulan, indah banget. Ala kulli hal. Besok kita lanjutin lagi deh. Wa khalaqal mauta wal haya wa ta'a wal ma'siyah. Kita lanjutin minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat.